Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya. Jelas suara saya? Dengar Pak. Dengar ya? Oke, baik. Oke. Hari ini kita akan review dulu ya. Saya akan review dulu. Ini Dwi Astika Sari kok jadi tampilan video. Apa-apaan ini? Oke. Hari ini kita akan mereview ya. Akan mereview pertemuan sebelumnya. Kita akan mereview pertemuan sebelumnya. Di UTS sudah saya beberapa cek sih, belum saya inputkan nilainya, tapi sudah saya cek baca-baca beberapa jawaban kalian. Ada yang maksimal jawabannya dan ada beberapa yang tidak maksimal. Maksimal dan maksimal maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya kalau saya cek dari jawaban kalian, beberapa itu sampel ada yang belum paham. Belum pahamnya gimana Pak? Ya itu tadi. Di algoritma misalkan di El-Gamal enkripsinya maksudnya kan ya, enkripsinya dia masih hanya sampai kunci, perhitungan analisanya belum dikerjakan. Ada juga yang anehnya gimana Pak? Soalnya tuliskan nama Anda minimal 6 karakter, dibuatlah entah apa kucing lah, ada yang jenis yang lain-lain. Nah itu juga, tapi memang prosesnya tetap nggak masalah. Prosesnya sudah saya akui, ada memang sudah benar, walaupun namanya kucing maksudnya. Padahal nama Anda masing-masing ya, ditulis pula kucing, berarti namanya kucing dong. Nah itu dia. Nah ada juga seperti itu, tapi prosesnya nggak ada masalah yang penting ya. Prosesnya tidak masalah. Yang penting kalian paham. Tapi intinya banyak sih yang sudah paham, tapi masih tetap ada beberapa yang nggak maksimal. Itu jawabannya. Nanti akan saya evaluasi seperti apa, terus kayak mana sih tindak lanjutnya, nanti akan saya perbaiki lagi di mana masalahnya. Kenapa tidak bisa? Karena apa? Karena intinya sudah saya maksimalkan menjelaskan, setelah itu saya upload di link, saya uploadkan lagi di LMS. Seharusnya kalian bisa belajar sendiri di situ maksimal. Tapi apa intinya ada juga yang kurang. Jawabannya menurut saya kurang lah. Enggak saya sebutkan langsung, tapi kurang aja intinya. Baik, untuk hari ini berapa orang ya? 7 orang ya, 7 orang. 7 orang ya Pak. Nah, yang lainnya nggak tahu kemana, kabur mungkin. Kabur lah kemana. Hanya kamera off cam, nggak ada yang konfirmasi juga tidak ada. Tapi intinya saya di sini menilai ya, Karena Pak ini kesepakatan sesuai dengan yang kita sepakati di awal. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang proses decryptnya. Sudah ada saya lihat yang mengerjakan kemarin, sekalian dikerjainnya. Tapi intinya kita hari ini adalah proses dekripsi algoritma di pertemuan 7. Itu yang mau kita bahas. Nah, itu dia. Tapi sebelumnya, apakah hari ini secara hatinya ada yang suasananya nggak cocok mungkin barangkali? Perasaan kalian sebelum belajar? Gimana? Apa kalau saya tanya, apa perasaan kalian hari ini? Apa jawabannya? Refleksi dulu ya. Apa perasaan kalian hari ini sebelum kita belajar? Apakah ada yang sedih, terakhir moodnya hilang untuk belajar? Ya bisa saja, makanya dari situlah mood kita belajar itu. Kalau senang, gembira, senang, belajar pun pasti enak. Ya. Gimana Jesse? Si Alda dulu. Iya Pak. Gimana? Suasana hati kalian gimana? Senang, bahagia,
Atau lagi nggak mood barangkali. Atau secara matahari hari ini. Gimana? Tenang. Si Alvin dulu, Alvin. Si Alvin, apa kabar Alvin? Baik, Pak. Gimana suasana hati hari ini? Senang untuk belajar atau tidak? Lagi nggak mood? Senang, Pak. Serius, kayaknya terpaksa gitu kayaknya si Alvin. Iya, Pak. Si Kevin dulu, Kelvin dulu. Nah, apa kabar Ya, Kelvin? Pak. Sehat, Pak. Gimana, Senang, Pak. Su? Senang, Pak. Oh, senang ya, belum ditanya udah senang deh. Senang Senang, lah, Pak. Senang, Pak. tiba-tiba nggak aktif nanti kameranya nih, makanya senang. Iya, tadi mau makan, Pak. Gara-gara Bapak bilang ada nilai kalau nggak ada aktifkan kamera nggak jadi makan, Pak. Ya, nggak apa-apa, sambil makan nggak apa-apa, sambil dengerin on cam. Kita soalnya ini kan bukan penilaian saya sendiri loh, tapi apa, kesepakatan ini di awal dulu. Kita bentuk kesepakatan ini, bukan saya sendiri yang menilai, tetapi apa, semua dalam satu kelas ini. Nah, saya ingatkan lah sekarang. Bukan penilaian saya, tapi apa, kawan-kawan semua kemarin. Sebelum masuk pembelajaran, di pertemuan awal sudah disepakatin. Nah, itu dia. Artinya bukan semata-mata ini penilaian saya sendiri, itu maksudnya. Siapa ini? Dwi Astika Budiono. Dwi Astika Budiono dulu. Karena satu kamera kan. Jadi gimana suasana hati kalian dulu? Suasana hatinya lagi nggak enak. Baik, Pak. Saya nggak enak, Pak. Saya enak. Nggak enak, berarti ada masalah ya. Segera diselesaikan. Pak, banyak proyek juga, Pak. Ampun, Pak. Iya ya, tapi tetap Iya. semangat ya, walaupun lagi moodnya nggak bagus mungkin ya. Intinya kita belajar itu maksimal itu bisa digali dari suasana hati. Nah, jadi kesini larinya ya. Jadi mengamankan hati dulu. Walaupun kita keamanan kan, jadi mengamankan suasana hati dulu. Kalau kita enak, pasti belajarnya enak, itu dia intinya. Ya Budi ya. Gimana, Pak? Hah, gimana, berarti nggak didengarkan kan? Nah itu dia. Nggak bagus suasana si Budin. Oke, nggak apa-apa. Saya coba lanjutkan ya. Itu tadi hanya biar tidak refleksi aja, refleksi. Biar tidak kaku kita belajarnya. Refleksi. Laila di mana, Laila? Kok pakai helm ya? Lagi di mana kamu? Oh, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya ya, nggak dengar si Laila itu. Lagi di jalan. Lagi di jalan kamu? Iya, Pak. Ya udah, hati-hati ya. Oke, saya mulai aja ya, Baik. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang kebalikan di pertemuan ke-7. Jadi di pertemuan ke-7 kita kemarin sudah membahas proses enkripsi. Nah, yang di sini kita akan membahas tentang proses dekripnya. Nah, ini dia. Dekripsi, bukan deskripsi ya. Salah, ini sering kali saya perhatikan itu. Bahannya cuma 2 slide. Tapi ada studi kasus. Bahannya cuma 2 slide, tapi ada studi kasusnya. Oke, baik. Ini sebenarnya saya akan mereview saja, karena ini sudah dipelajari di pertemuan ke-7 kemarin. Nah, apa yang mau kita pelajari? Ingat, sebelumnya saya akan membuat penekanan, jangan sampai salah penulisan ya. Penulisan gimana, Pak? Ini kan sering saya perhatikan kalian itu di jawabannya ditambahkan S, deskripsi. Saya perhatikan itu penulisan kalian di jawaban itu, di UTS-nya. Itu sudah salah ya. Nah, yang betul itu dekripsi. Kalau deskripsi itu penjabaran, pengertian. Nah, beda S aja padahal. Tapi maknanya sudah beda. Kalau dekripsi itu adalah proses pengembalian siperteks. Dekripsi.
Nah, itu juga ya, sama dengan yang kayak seperti ini. Ada chipper, ada chipper. Nah, chipper atau chipper text. Nah, ada juga CHIPER, chipper. Ini juga beda. Nah, kalau chipper ini adalah nama penemu algoritma ini. Algoritma keamanan. Makanya Wegener chipper, berarti itu chipper itu orang yang menemukan chip. Wegener itu adalah algoritmanya. Kalau chipper, chip, nah ini chip perangkat keras pada komputer, chip. Chip. Jadi itu selalu diperhatikan ya. Penulisan itu memang kayaknya sepele tapi beda maknanya itu maksudnya. Nah, itu sering saya perhatikan pada jawaban kalian itu ada yang deskripsi, nah itu itu salah ya. Baik, kita masih di sini di algoritma asimetris oleh Elgamal ya. Nah, ini dia. Kemarin ada PGX istilahnya, tambah Y, ini hanya mereview dan ada tambah K. Ini adalah istilah-istilah pada algoritma Elgamal. Cek sound dulu, suara saya jelas tidak kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, yang nggak jelas berarti karena belum makan siang. Oke, baik. Saya juga lanjutkan, mereview saja. Mereview. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari ya. Kita sudah pelajari sampai dengan ciphertext. Ini di akhir itu. Sampai dengan ciphertext. Nah, ciphertext di sini kemarin sudah kita pelajari ya. Hasil dari enkripsi A dan enkripsi B antara 1 dan 2. Inilah disebut dengan ciphertext. Nah, itu dia. P sudah kita pelajari, primanya berapa. G juga sudah kita pelajari, X juga sudah kita pelajari. Nah, ini proses enkripsinya juga sudah kita pelajari. Tidak ada masalah di sini. Hanya beberapa yang belum maksimal hasilnya saya lihat. Karena apa? Masih separuh saja dibuat sampai kunci analisa enkripsinya tidak dikerjakan, saya lihat. Ada beberapa seperti itu. Sehingga ya gimana saya mau nilainya? Itu aja nggak selesai gitu. Nah, belum semua dikerjakan, hanya sampai di sini saja. Nah, ini saja. Ini proses enkripsinya tidak ada, sehingga apa? Sampai chippernya tidak memenuhi ataupun tidak dapat. Tidak selesai lah. Itu dia. Nah, untuk sekarang yang mau kita bahas adalah di proses ketujuh, yaitu dekripsi. Nah, ini dia. Nah, proses ini sangat penting sekali. Kalau tidak akan kembali nanti hasilnya ke pesan awal atau plaintext awal. Kalau tidak kembali gimana, Pak? Ya, itu namanya merusak. Namanya tidak kembali. Sudah kita enkripsi amankan, ketika kita kembalikan tidak kembali. Ya, itu namanya merusak. Sehingga apa? Sehingga ya nggak perlu keamanan, tapi apa? Malah merusak kan? Itu tidak harus diantisipasi lah seperti itu. Jadi ini harus betul-betul dipelajari. Ini ya, kita akan membahas tentang proses dekripsi. Poin yang ketujuh. Yang 1 sampai 6 itu kemarin proses enkripsi. 1 sampai 6 ingat sekali lagi itu adalah proses enkripsi. Nah, saya maunya maksimal kemarin itu di proses 1 sampai 6. Karena apa? Semua videonya saya upload di LMS. Itu pun masih banyak yang nggak maksimal hasilnya. Tidak bisa mengerjakan keseluruhan. Memang banyak yang sudah selesai. Banyak yang sukses saya lihat. Tapi ada beberapa gitu. Itulah yang membuat nggak maksimal. Seharusnya kan sudah diupload nih pembelajarannya. Ya sudah. Seharusnya dipelajari lagi ulang itu videonya. Itu ya. Itu seharusnya yang saya mau. Supaya terseraplah ke kalian apa yang dipelajari. Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Ini materi slide-nya hanya 2 slide. Ini hanya mereview saja ya. Mereview pertemuan sebelumnya. Nah, karena apa? Harus diingatkan dulu kalau nggak lupa nanti.
Itu dia. Kalau masih belajar sekali, pasti lupa. Itu takutnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan stop. Saya akan coba share screen untuk yang studi kasusnya. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Proses inilah yang mau kita pelajari. Pengembalian. Loh Pak, ini kok tiba-tiba ada blok, ini apa maksudnya nih Pak? Ini diambil dari proses sebelumnya. Sebentar, saya seharusnya harus buka di enkripsinya juga kayaknya. Sebentar ya, saya coba buka file enkripsinya terlebih dahulu. Sehingga nyambung, nanti takutnya nggak nyambung. Enkripsinya, proses enkripsi. Sebentar, masih proses. Oke, sudah terbuka. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini ya. Ini. Nah, di proses ini kemarin, untuk studi kasusnya, ini sudah saya jelaskan ya. Saya jelaskan dimulai dari PGX-nya, P-nya sudah diketahui. Baru plain text-nya juga sudah diketahui. Baru per bloknya juga sudah. Ini per bloknya, baru kunci juga sudah. Nah, sampai kita proses enkripsi. Ini PGX-nya juga sudah. Mencari nilai Y juga sudah. Ini kuncinya. Ini baru ada proses enkripsinya. Proses enkripsi A ini ya, enkripsi A, karena ini tergantung dengan panjang pesannya. Kalau A sampai 8 ya 8 karakternya. Baru ada proses enkripsi B. Selanjutnya sampailah di sini. Inilah hasil enkripsi A dan enkripsi B disusun secara berselang-seling. A1, B1, A2, B2, jadi B2, A3, B3 sampai A8 ke B8. Nah, jangan lupa hasil-hasilnya tadi, A1 hasilnya berapa, ini juga disusun sehingga dapatlah ini ciphertext-nya diambil dari ASCII. ASCII. Nah, itulah proses enkripsinya ya. Itu adalah proses enkripsinya. Saya hanya mereview ya, hanya sekedar saja. Nggak saya ulang-ulang, cuman hanya biar ingat aja itu maksudnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya inilah masuk proses dekripsi. Dekripsi itu diambil simbol-simbol itu tadi dari dari ciphertext tadi. Dan angkanya juga dari ciphertext. Ini disusun. Seharusnya kalau 8 karakter, karena proses El-Gamal enkripsi A dan B menjadi 2 kali lipatnya, jadi 16. Ya, itu ya, mudah-mudahan masih bisa dipahami. Selanjutnya apa? Selanjutnya inilah rumusnya. Rumusnya. Baik. Nah, 204 diambil dari mana itu, Pak? Baru ada lagi 34 itu dari mana, Pak? Nah, itu dari sini rumusnya. B1, BI ya, BI dikali AI pangkat P kurang 1 kurang X modulo 257. Itu diambil ciphertext-nya ini. Nah, ini angka 1 sampai 16 ini dia. Nah, BI itu adalah jumlah datanya ya, sampai ke berapa datanya itu. AI-nya itu ya sampai jumlah datanya ke berapa. Jumlah data, nah AI, BI, nah itu dia. Oke, baik. Sekarang apa? Kita contohkan ini rumusnya. BI dikali AI. Artinya BI-nya berarti dimulai dari B1. B1 mana B1? Inilah dia. Kita anggap inilah B1. Karena kan penyusunannya A1, B1, A2, B2, A3, B3. Nah itu ya. Nah, seperti itu. Sampai ke bawah. Berarti 2
04 baru dikali AI A1 berarti kali 34. Ini dia. Pas ya. Nah, baru dipangkat 257 dikurang 1 karena rumusnya 1 ya. Baru dikurang X. X berapa? X itu di sini. X itu di sini. Sorry. Nah ini ya. Ini X. Nah. PGX. X-nya 11. Nah, itu dia. Baru modulo 257. Langkah pertamanya gimana? Silahkan dihitung pangkat terlebih dahulu. Pangkatnya dikurangi 257 dikurang 1 dikurang 11. Sehingga dapatnya 256. 245, sorry. Ya, itu dia. Karena 257 dikurang 1, 256 dikurang 11, 245. Baik, sekarang kita coba contohkan di kalkulator. Kalau tidak kembali ke A 65 itu gimana? 65 itu fokus di sini awalnya. Nah, ini dia. Inilah plain text-nya. Harus kembali kemari, kalau tidak salah. Harus kembali kemari 65 80 73. Nah, itu dia. Baik, saya akan bantu dengan kalkulator ya. Aduh, sorry. Saya akan bantu dengan kalkulator. Sorry. Kemari. Sudah bolak-balik ya. Kalkulator. Gimana Pak cara ngitungnya? Oke, kita coba dulu. 204 dikali 204 dikali berapa? 34 ya. 34 misalkan. Baru pangkat misalkan pangkat pakai XY ya. 245 baru modulo berapa? 257. Nah. 65 hasilnya. 65. Disesuaikan ya. Oke, sekarang begini Pak. Saya ulangi. 204 dikali 34 baru sama dengan dipangkat 245 modulo 257. Kok salah Pak hasilnya? Seharusnya gimana perhitungan yang benar ya Pak? Nah, ini juga kalian perhatikan harus ya. Ingat, ini kadang-kadang menjebak di sini. Ada pertanyaan. Yang benar itu sebenarnya kita hitung dari segi pangkat terlebih dahulu. Itu yang benar ya. Mengikuti alur matematikanya. Dari mana? 34 dipangkat, ini yang benar. 34 dipangkatkan 245 ya. Baru dikali, ini yang benar. 204 udah. Baru apa lagi? Modulo berapa? 257. Inilah yang benar. Jepret. Itu aslinya ya. Makanya hasilnya C1-nya adalah 65. Ini kembali ke A. Oke. Sekali lagi Pak, saya contohkan boleh? Sekarang 87 ke BI. BI-nya ini B kedua berarti ya. I kedua berarti. Nah, itu dimulai dari mana Pak? Ngambil dari mana? Ya atasnya tadi nih. Nih B2 A2 nih. 87-nya adalah B2 baru A2-nya ke 15. Nah, itu akan dikembalikan. Oke, baik, kita akan contohkan lagi kalkulator ya. Silakan gunakan kalkulator. Oke. Langkah pertama silakan dikurangkan pangkatnya dulu ya. Ini pasti nih. Ini silakan dikurangkan sehingga hasilnya di sini, hasilnya ini. Nah, sekarang kita coba pangkat apa? Hitungkan. Kita hitungkan. Misalkan berapa Pak jadinya? 15 pangkat XY, gunakan XY ya, netral ya. 245 misalkan seperti ini. Selanjutnya gimana Pak? Dikali 87 misalkan seperti itu. Baru apa lagi? Modulo 257. Nah, hasilnya 80. 80 ini adalah karakter P. Jadi
harus kembali ke aplikasi. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak berarti rusak. Nggak benar. Merusak namanya. Itulah fungsinya dekripsi ya. Itu fungsinya dekripsi. Intinya harus mengembalikan proses yang sudah menjadi chipper tadi. Chippernya yang mana Pak? Ya, ini tadi ini chipper ini. Inilah ini chipper. Nah ini semua. Ini angka-angka chippernya. Ini harus dikembalikan ke semula. Sehingga harus kembali ke pesan awalnya, yaitu aplikasi. Satu lagi Pak, yang terakhir. Boleh. Nah, yang terakhir ini, C8. Kita coba simulasikan. Oke, ingat ya, pangkatnya dikurangkan dulu. Ini, sehingga nanti akan jadi ini sekian. Nah, sekian itu berapa? 245 ya. Oke, kita mulai 120 dipangkat 25 sorry. Dipangkat 245 baru dikalikan 11 baru modulo 257. Nah, seharusnya 73. Ini I73 itu. 73. Nah, ini sama dengan I kondisinya. Sehingga apa? Sehingga ini harus kembali kemari dia. Nih 65, 80, yang terakhir ada 73. Ke aplikasi itu baru bagus hasilnya. Nah, kalau simbol-simbolnya dari sini ya. Kemarin juga sudah. Nah, itu intinya. Coba sampai di sini apakah ada pertanyaan? Proses dekripnya. Mudah ya masih ya? Gimana? Mudah? Nah, ini sangat penting ya. Sangat penting sekali kalau menurut saya. Tapi intinya silahkan dikembangkan ya. Karena apa? Kita pembelajaran di sini hanya sedikit pertemuannya. Hanya 16 pertemuan. Jadi kalau umpamanya banyak studi kasus, takutnya nggak dapat algoritma yang lain gitu. Misalkan banyak studi kasus ini gimana Pak? Ya ini kan kita coba algambar tapi kita pelajari teks. Nah, kalau dalam gambar gimana? Misalkan gitu. Ya bisa saja sebenarnya, cuman di waktu yang lain aja. Karena kalau fokus ke situ nanti algoritmanya nggak dapat banyak. Itu maksudnya ya. Oke ya, itu saja sih menurut saya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Nanti ini saya akan uploadkan videonya, bisa diulang-ulang belajarnya. Oke, simple tapi harus pasti. Ini akan terputus otomatis ya. Hari ini akan terputus videonya akan terputus otomatis 1 menit lagi. Pembelajaran kita sudah sampai di sini saja. Silakan dikembangkan lewat YouTube kah, Google kah, atau jurnal. Terima kasih banyak. Saya akan akhiri sampai di sini saja. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini akan terputus sendiri sebentar lagi. Tinggal hitungan detik.